بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. Bab menjelaskan sesuatu dari jenis-jenis yang termasuk ke dalam as-sihir. Telah kita jelaskan pada bab yang terdahulu, bab yang menjelaskan tentang as-sihir, bahwa di sana ada pengertian as-sihir secara lughah, secara bahasa, dan ada pula secara istilah. Secara bahasa telah kita jelaskan dahulu bahwa yang dimaksud dengan as-sihir kullu ma khafiya wa latufa sababuhu. Segala sesuatu yang tersamarkan dan halus sebabnya, tanpa terasa terkadang seorang terbawa hanyut, tergiring dengan sebab sesuatu itu, maka sesuatu ini dinamakan sihir secara bahasa. Sehingga dari sini nampak bahwa pengertian sihir secara bahasa lebih luas daripada pengertian sihir secara istilah. Di mana pengertian sihir secara istilah adalah azaim, ruqyah, ikatan-ikatan yang mereka gunakan oleh para tukang sihir untuk memberikan penyakit pada seorang, yang memudaratkan ataukah memberikan pengaruh pada jiwa seorang, badan seseorang, jasmani, yang menyebabkan sakit, bahkan terkadang membunuh, ataukah memalingkan dari suami ataukah istri, ataukah mendekatkan. As-sarf wal-'atf. Adapun sihir secara bahasa lebih luas daripada itu, mencakup setiap yang pengambilannya secara halus, yang seorang terbawa hanyut dengan sesuatu itu dalam keadaan dia tidak merasa. Apakah itu dilakukan dengan cara yang hak ataukah dengan cara yang batil, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Makanya sebagian para ulama mengistilahkan terhadap
orang yang pandai membawakan hujahnya dan dia di atas al-haq dengan hujahnya, maka banyak dari kalangan manusia yang mengikutinya, dinamakan as-sihrul halal, sihir yang halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan, pemaparan adalah sihir yang dengan cepat seorang terpengaruh dengannya. Apabila alal haq, maka sihir tersebut halal. Apabila di atas batil, maka alal batil. Maka di sini yang nampak dari beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan jenis-jenis sihir yang lebih luas daripada hanya sekedar mendefinisikannya secara istilah. Tapi sihir secara meluas, secara bahasa, segala sesuatu yang halus pengambilannya. Beliau berkata, qala Ahmadu, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar Al-Hudhali Al-Basri, yang ma'ruf, di mana beliau termasuk perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah, dan beliau adalah rabibnya Syu'bah, dan beliau belajar dari Syu'bah selama 20 tahun. Qala haddatsana Auf ibn Abi Jamilah, juga dari Basrah, thiqah. An Hayyan ibn al-Ala, Hayyan ibn al-Ala Abu al-Ala al-Basri. Perawi ini makbul, terdapat padanya kelemahan yang biasanya kalau Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan seorang itu makbul, disebabkan karena tidak ada yang mensiqahkan perawi tersebut kecuali yang dikenal mutasahil fit tawthiq, yang terlalu memudahkan dalam mensiqahkan seorang perawi, seperti Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Dan kedudukan hadisnya, apabila tidak ada yang menguatkan dari jalan yang lain, maka dilemahkan hadisnya tersebut. Qala haddatsana Qatan bin Qabisah, Qatan bin Qabisah Abu Sahl al-Basri. Jadi silsilah hadis ini dari Basriyun. Di dalamnya perawi yang terdapat padanya kelemahan. An abihi, dari ayahnya, yakni Qabisah bin Mukhariq Abu Abdullah al-Hilali, sahabi. Beliau terakhir tinggal di Basrah. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah dan at-tarq dan tatayyur, at-tiyarah, termasuk dari al-jibt. Yani telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan al-jibt adalah as-sihru, sihir. Hadis ini disebutkan oleh pentahqiq kitab ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam takhrij hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Alhasil nampak dari sanad bahwa hadis ini
terjadi kelemahan pada sanadnya, yaitu Hayyan Ibnul Ala. Dan perlu ditinjau kembali apakah riwayat ini termasuk dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sebab di dalam Musnad Imam Ahmad, antum perlu mengetahui bahwa tidak semua yang disebutkan dalam Kitabul Musnad adalah marwiyat Al-Imam Ahmad. Riwayat-riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akan tetapi di sana ada tambahan-tambahan dari anak beliau. Makanya apabila yang meriwayatkan itu adalah anaknya, maka termasuk dari zawaid al-musnad, tambahan dari musnad Imam Ahmad, dan bukan dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Maka ini tanbih dan perlu ditinjau kembali. Walhasil bahwa riwayat ini dipertanyakan, walaupun zahir dari apa yang disebutkan di dalam matan hadis ini sahih, bahwa al-iyafah, at-tarq, at-tiyarah termasuk dari al-jibt. Naam, termasuk sihir. Qala Aufun, berkata Auf menjelaskan makna-makna dari hadis tersebut, al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafah adalah mengusir burung. Kebiasaan kaum jahiliyah, mereka menyatakan optimis terhadap sesuatu ataukah pesimis dengan pengusiran burung, atau disebut dengan al-iyafah. Ya, apabila mereka hendak mengerjakan sesuatu, maka mereka pun menaruh seekor burung misalnya, lalu mereka usir. Ya, kalau burungnya mengarah ke kanan, berarti optimis, dia akan mengerjakannya. Nah, kalau burungnya mengarah ke kiri, berarti ini berbahaya. Nah, wallahu alam, bagaimana kalau burungnya terus atau burungnya balik ke belakang? Nah, yang jelas demikian cara mereka dalam menentukan nasib. Al-iyafah. Jadi bukan yang dimaksud di sini sekedar mengusir burung. Nah, mengusir burung tidak boleh, haram. La. Adapun apabila di sana ada burung lalu kemudian kita mengusir dengan tanpa ada keyakinan tertentu, tidak jadi masalah. Tapi pengusiran dengan keyakinan bahwa apabila dia mengarah ke kanan ataukah mengarah ke kiri, maka timbul at-tafa'ul ataukah at-tasya'ul. At-tafa'ul, optimis terhadap sesuatu ataukah pesimis terhadap sesuatu. Nah, wat-tarqu al-khattu yukhattu bil ardi. Yang dimaksud dengan at-tarq adalah garis yang digaris di bumi. Ya. Dan bukan hanya sekedar menggaris. Apabila menggaris itu karena menjadikan sesuatu itu sebagai sutra, menjadikan garis itu sebagai sutra salat, tidak termasuk dalam perkara ini tentunya. Walaupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang menggaris sesuatu untuk dijadikan sebagai sutra adalah hadis-hadis yang dhaif. Kata Imam Malik rahimahullah, al-khattu batil. Menggaris dalam salat adalah batil. Tapi yang dimaksud di sini dengan menggaris, garis juga di panah tertentu, yang dimaksudkan adalah salah satu jenis sihir. Ya, dan biasanya kata para ulama yang melakukan hal ini adalah para wanita. Di catatan kaki ini, wallahu a'lam apakah ini dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan huwa ma yusammunahu khattar ramli wa ilmahu wa huwa dha'i'un baina ahli al-'asr. Mereka yang beri nama khattar raml dan alamahu, tanda-tandanya,
Dan ini tersebar di kalangan masyarakat sekarang ini. Wali ba'dhim fi ta'lif. Bahkan sebagian mereka mengarang kitab khusus. Ya. Jadi ada karangan khusus tentang masalah garis-garis ini. Wa qad yata'ayyashu bihi katsirun minal mutakahhinin yaghurruna bihi al-balaha wal jahalah. Dan banyak dari kalangan para dukun ya yang hidup dengannya dan mereka gunakan untuk menipu orang-orang yang bodoh. Za'imina annahum yattali'una 'alal mughayyabat wa hum kadhibun. Mereka menyangka bahwa mereka ya mengetahui perkara-perkara yang gaib dalam keadaan mereka berdusta. Fa inna hadzal ilma balil jahla la yuqsadu bihi illa khida'un nas wa aklu amwalihim bil batil. Karena ilmu ini yang mereka katakan ilmu, sesungguhnya ini adalah kejahilan, kata beliau, tidaklah dimaksudkan dengannya kecuali untuk menipu manusia dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Nah, wa qad bahathtu fi qawa'idihi fawajadtuhu kama dzakartu laka rajman bil ghaib wa huwa min al jibt kama fil hadits fayajibu 'ala al mu'minina billah al kufru bihi. Ya. Dan aku telah mencari faedah-faedah mereka. Lalu aku dapatkan sebagaimana yang aku sebutkan bahwa mereka hendak melakukan rajm bil ghaib, menerka-nerka ilmu gaib. Ya. Dan ini termasuk sihir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, maka wajib atas kaum mukminin untuk mengingkarinya. Seperti apa yang mereka namakan bacaan al-kaf. Ya, bacaan untuk telapak tangan. Nah, wallahu a'lam. Apa yang dibaca, caranya bagaimana, wallahu a'lam. Wa qiraatul finjan, ada juga bacaan untuk cangkir. Ya. Entah bagaimana ditaruh di tanah mungkin terus dibuat garis sedemikian rupa. Wa munajatu habbil bun wa nahwihi, dan bisikan biji kopi. Wallahu a'lam juga apa maksudnya. Ya, kullu dzalika dajlun wa sihrun wa istimta'u kullin min syayatinil jinni wal insi bi ba'dih. Ini semua adalah kedustaan dan ini adalah sihir. Yang jelas yang dimaksud di sini adalah cara-cara tertentu yang mereka gunakan ya untuk, kata mereka, mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, apakah dengan garis-garis tersebut di tanah atau mungkin garis secara umum? Nah, biasanya ada orang paranormal ya melihat dengan garis tangan. Nah, kamu nanti seperti ini dan seperti ini. Nah, rajman bil ghaib. Dan ini batil ya kawan. Baik. Wattiyarah di sini tidak disebutkan karena nanti akan ada penjelasannya. Bahwa yang dimaksud dengan at-tiyarah adalah asal kata tiyarah itu tatayyur bermakna tasya'un. Pesimis terhadap sesuatu. Ya. Dengan kejadian yang dilihat ataukah kejadian yang didengar. Akhirnya timbul perasaan ya, perasaan takut, pesimis terhadap sesuatu. Ya, yang didengar misalnya ataukah yang dilihat. Nah, yang didengar mendengarkan suara burung. Ya. Kalau mendengar suara burung hantu, ini berarti ada tanda yang kurang bagus. Mungkin akan terjadi bencana dan lain sebagainya. Nah, atau mendengarkan suara burung tertentu, ya, sebagai pertanda, kata mereka, akan ada orang yang meninggal di rumah ini. Ada orang-orang dahulu seperti itu. Kadang ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Apa tandanya, kawan, katanya? Kedatangan tamu. Nah, dan lain sebagainya. Yang didengar atau yang dilihat. Nah,
Dan ini tersebar. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin punya keyakinan-keyakinan seperti ini. Menghubungkan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar dengan suatu kejadian yang akan datang. Ya. Subhanallah. Dari orang-orang tua dahulu. Nah. Dan orang sekarang banyak pula yang demikian keyakinan mereka. Percaya terhadap hal-hal tersebut. Ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang punya jabatan, punya kedudukan, punya gelar. Doktor, profesor, tapi masih juga percaya dengan yang seperti ini. Menunjukkan kejahilan mereka. Tapi bukan termasuk dalam hal ini, akhwan, menghubungkan sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang jelek, disebabkan karena nama yang ada pada sesuatu itu. Nah, misalnya namanya si fulan jelek. Nama yang jelek merupakan alamat dari kejelekan dari seseorang. Mungkin saja. Dan itu sering terjadi. Bahkan kata Ibnu Qayyim, "Qallama yatakhallafu an dzalik." Sedikit yang menyelisihi nama dengan yang diberi nama. Antara nama dengan yang diberi nama. Antara gelar dan yang digelar. Biasanya selalu ada kecocokan. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengganti nama-nama yang jelek menjadi bagus. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak mau melewati tempat yang tempat itu namanya jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau melewati antara dua gunung yang kedua gunung itu namanya jelek. Kata para ulama seperti Ibnu Abdul Bar rahimahullah dan yang lainnya menyatakan hadza min bab al-fa'lil hasan. Ini termasuk sikap optimis yang baik. Ya, kebaikan nama menunjukkan kebaikan yang diberi nama. Kejelekan suatu nama menunjukkan kejelekan yang diberi nama. Tidak termasuk dalam bab tatayyur dan yang semisalnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Muwatta walaupun secara mursal dan Abdullah bin Wahab secara musnad, ya, dan perlu diteliti kembali tentang keabsahan riwayat ini, sebab yang zahir terjadi perselisihan dalam hal riwayat hadis Abdullah bin Lahi'ah. Karena Abdullah bin Lahi'ah, walaupun dia adalah seorang yang dhaif, namun sebagian para ulama menerima hadisnya apabila yang meriwayatkan itu dari kalangan Abadilah. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid al-Muqri, dan Abdullah bin Wahab. Hadis ini termasuk yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Wahab, meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Lahi'ah. Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dipanggil untuk meminum air susu onta. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat, "Man yahlibu hadhihi?" Siapa yang ingin memerah air susu ini? Berdiri salah seorang. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, "Masmuk, siapa namamu?" Kata dia, "Murrah, si pahit." Kata Rasulullah SAW, "Ijlis." Ijlis. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Man yahlibu hadhi?" Siapa yang akan memerah susu ini? Satu orang lagi berdiri. "Ana ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Masmuk?" Qala jamrah, bara api. Ijlis. Nah. Dalam riwayat yang lain ada lagi seorang berdiri. Ya, kata Rasulullah SAW, "Masmuk." Kata dia, "Harb, peperangan." Kata Rasulullah, "Ijlis." Sama Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kata Rasulullah, "Man yahlibu hadhihi?" Berdiri salah seorang. Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Masmuk." Kata dia, "Ya'ish." Orang yang senantiasa hidup. Ya'ish. Nama yang bagus. Maka Rasulullah SAW, "Ihlib." Silahkan, kamulah yang memerahnya. Di sini kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari nama tersebut, ya, lebih mengutamakan orang yang namanya lebih bagus untuk memerah susu tersebut, dan tidak mengizinkan pada mereka yang namanya terlihat ada yang bernada negatif. Dan itulah yang dialami pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Muwatta Imam Malik.
ketika ada seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Masmuk, siapa namamu?" Kata dia, "Jamrah." Jamrah, bara api. Qala, "Ibnu man anta?" Qala, "Ana ibnu Syihab." Anak meteor. Syihab yakni bola api, bara api, ya kan? Naam. Baik. Min aina anta? Kata dia, "Ana minal Huraqah." Dari kampung namanya Al-Huraqah, kebakaran. Hah? Naam. Aina maskanuk, di mana itu tempat tinggalmu? Di Huraqah itu. Kata dia, biharratin nar, di panasnya api. Harratun nar nama daerahnya. Artinya panasnya api. Ya. Di daerah mana? Bagian mana? Kata dia, bizatil lava. Ya, mungkin kecamatannya mungkin ya. Kecamatan Zatul Lava yang memiliki apa? Lava, bara api. Apa? Luapan api. Kata Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada dia, "Adrik ahlak, irji, adrik ahlak, fa innahum ihtaraku." Cepat kamu pulang, temui keluargamu, mereka telah terbakar. Dia kembali dan dia mendapati seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kebakaran. Terbakar keluarganya. Nah, kenapa? Namanya mengerikan semua. Nama dia, nama orang tuanya, kampungnya. Nah, maka cari ya kawan, nama yang baik. Beri nama anak dengan nama yang baik. Tinggal di kampung yang baik. Nah, lalu apa hukumnya orang tinggal di daerah yang namanya Malang? Wallahu a'lam. Baik. Wal jibtu qala al-Hasan, al-jibt berkata Al-Hasan Al-Basri, rinnatu syaitan. Bunyinya syaitan, dengungan syaitan. Isnaduhu jayyid. Sanadnya jayyid. Ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menafsirkan bahwa makna rinnatu syaitan yaitu wahyu atau bisikan syaitan. Ya, sebab tukang sihir mereka dalam mempergunakan sihirnya mendapatkan bantuan dari syaitan. Nah, wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu. Dan dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya yang musnad. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Zada ma zada." Man iqtabasa, barang siapa yang mengambil, ya, memanfaatkan syu'bah, salah satu bagian, salah satu cabang, minan nujum, dari bintang-bintang, maksudnya dari ilmu bintang, min ilmin nujum, bukan bintangnya, tapi dari ilmu perbintangan. Maka barang siapa yang memanfaatkan salah satu cabang dari ilmu perbintangan, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, maka sungguh dia telah memanfaatkan salah satu bagian dari sihir. Zada ma zada, semakin bertambah ilmu nujumnya, maka semakin bertambah pula sihirnya. Karena ilmu nujum itu termasuk sihir. Nah, hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan sanadnya sahih. Nah, pentahqiq kita menyatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Al-Jami' dan dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Walhasil hadis ini menunjukkan tercelanya dan diharamkannya mempelajari ilmu perbintangan. Dan ini termasuk dalam sejenis
dari ilmu sihir tersebut. Namun perlu kita mengetahui bahwa ilmu an-nujum ini ada dua macam. Ya. Ada ilmu at-ta'thir dan ada ilmu taysir. Kalau ilmu ta'thir, ilmu yang mendatangkan pengaruh. Ya. Yaitu ilmu yang dengan memperhatikan kejadian yang ada di langit, ya, lalu dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi, termasuk rajum bil ghaib. Ya, mereka dengan memperhatikan bintang, ya, dan perjalanan bintang yang ada di langit, mereka mengetahui bahwa akan terjadi demikian, akan terjadi demikian. Nah, dan ini merupakan kebiasaan tukang sihir semenjak dahulu. Raja Herakl Romawi, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia termasuk seorang yang ahli dalam ilmu nujum ini. Dia tukang sihir. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala hendak membuktikan akan kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, agar kemudian dijadikan sebagai hujjah bagi setiap orang, bahkan pada tukang sihir. Waktu itu Raja Herakl termasuk tanda yang dijadikan sebagai hujjah bahwa yang ada, ya, di kalangan Arab yang mengaku sebagai nabi, dia adalah nabi pada hakikatnya. Ketika dia melihat bintang demikian dan demikian, lalu dia pun menyatakan anna malikal khitan qad zahar, bahwa rajanya orang-orang yang berkhitan, yakni kaum muslimin, telah nampak. Ya, telah muncul, telah ada. Lalu setelah itu terjadi dialog antara Raja Herakl dengan Abu Sufyan. Walhasil ini adalah kebiasaan tukang sihir. Ya, mereka dalam menerka-nerka ilmu ghaib dengan melihat kejadian yang ada di langit, lalu dihubungkan dengan kejadian yang ada di bumi. Dan ini yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ilmu taysir. Ilmu at-taysir. Nah, adapun ilmu taysir adalah ilmu yang dijadikan sebagai dalil untuk mengetahui arah dan waktu. Yang demikian ini tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Nah, banyak dari kalangan mereka mengetahui, dengan arah bintang mereka tahu arah, mana arah utara, mana arah selatan, mana timur dan barat. Para nelayan ketika mereka berada di tengah lautan, mereka tahu ini arahnya. Ya, mereka arahnya kemana. Yang demikian ini tidak jadi masalah, diperbolehkan. Ya, sebagaimana akan disebutkan nanti pada bab yang khusus menjelaskan permasalahan ilmu an-nujumin. Walhasil yang diharamkan adalah ilmu yang menghubungkan kejadian yang ada di langit dengan mengenal macam-macam bintang. Ya, antum mungkin pernah mendengarkan macam-macam bintang itu. Ada bintang Taurus, ada Sagittarius, ada dan yang semisalnya. Lalu dihubungkan dengan tanggal lahir seseorang dan kemudian diramalkan nasibnya. Kamu akan demikian dan demikian. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, termasuk seorang yang masuk ke dalam salah satu cabang dari ilmu sihir. Walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah, dan dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah. Hadis ini kata pentahqiq didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man 'aqada 'uqdatan thumma nafaka fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang mengikat dengan satu ikatan, lalu kemudian dia meniupkan padanya, maka sungguh dia telah menyihir. Dan barang siapa yang menyihir, sungguh dia telah musyrik. Barang siapa yang menggantungkan suatu, maka dia akan diserahkan padanya. Hadis ini disebutkan dhaif.
Wa an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabbiukum mal 'adh?" Maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang dimaksud dengan al-'adh? Al-'adhu. Dalam riwayat yang lain al-idah. Ada dua riwayat dalam hal ini. Kalau al-'adh artinya al-qat', memotong. Kalau dengan kasrah al-idah artinya mencerai-beraikan. Ya. Nah, dua-duanya maknanya zahir. Kata Nabi SAW, al-'adh adalah hiya namimah. Yaitu an-namimah. Al-qalatu bainan nas. Yaitu banyak berbicara. Dan menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Nah, al-qalah. Ya, banyaknya percekcokan. Pertengkaran. Dengan sebab dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam bab sihir karena an-namimah keadaannya seperti sihir, tanpa terasa terjadi pertempuran, tanpa terasa terjadi perkelahian, percekcokan, permusuhan. Nah, dengan sebab namam. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya menyebutkan demikian besarnya dosanya orang-orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga seorang yang namam, yang suka mengadu domba. Ya, karena sangat besar akibat yang diperbuatnya. Walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga diriwayatkan oleh lahuma al-zahir an-Bukhari wal Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara penjelasan, pemaparan, ada sihir. Ya, yang dimaksud sihir adalah penyampaian yang fasih, al-balaghah. Nah, Sa'sa'ah bin Suhan mengatakan, "Shadaqa Nabiullah, fa inna ar-rajula yakunu alaihi al-haqq, wa huwa alhanu bil hujaj min sahibil haqq, fayasharul qauma bibayanihi fayadhhabu bil haqq." Telah benar apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa seseorang terkadang dia berada di atas kebatilan, tapi karena saking pandainya dia dalam mengumumkakan hujah-hujahnya daripada yang memiliki kebenaran itu, maka dia pun berhasil menyihir satu kaum dengan penjelasannya. Dengan kepandaian dia berorasi, kepandaian dia berbicara, maka hilanglah kebenaran itu. Sehingga dia berada di atas al-batil. Orang yang berada di atas kebenaran tidak mampu menyampaikan hujahnya, padahal dia alal haq. Tapi karena tidak mampunya dia menyampaikan hujahnya, maka dia pun dikalahkan oleh ahlul batil yang pandai berbicara. Dan berkata Ibn Abdul Barr, ya, ta'awwalathu ta'ifatun ala dzam. Sebagian para ulama mentakwilkan hadis ini, yang dimaksud hadis ini bukan pujian tapi celaan. Ya, inna minal bayani la sihra. Di antara penjelasan itu ada yang menyihir orang. Karena kata beliau, sihir itu adalah tercela. Namun kebanyakan para ulama dan ahlul adab, ya, para sastrawan menyatakan bahwa hadis ini bukan celaan tapi pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lianna Allah Ta'ala madahal bayan. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji yang namanya penjelasan. Walhasil wallahu alam, yang zahir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara al-bayan ada yang menyihir. Ya, secara mutlak. Dan penjelasan tersebut, ya, yang bersifat menyihir terkadang positif, terkadang negatif. Terkadang positif apabila yang menjelaskan itu adalah ahlul haq. Ya, maka dengan penjelasannya banyak yang terpengaruh, banyak yang mengikutinya dan membenarkannya, maka dinamakan pula sihir, dan itu positif. Tapi kalau ahlul batil, maka alal batil. Naam. Dan telah berkata Umar bin Abdul Aziz, ya, kepada seorang, sa'alahu an hajatin fa ahsana al-mas'alah fa ajabahu. Lalu orang ini
meminta kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sesuatu dari kebutuhannya, lalu dia baik dalam hal meminta dan menakjubkan dia. Yani pandai dia mengutarakan sesuatu yang akhirnya orang terpengaruh untuk memberikan sesuatu kepada dia. Faqala, maka berkata Umar bin Abdul Aziz, "Hadza wallahi as-sihrul halal." Ini demi Allah adalah sihir yang halal. Nah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tergantung orang yang menyampaikan al-bayan tersebut. Apabila alal haq fa yakunu madhan, apabila alal batil fa yakunu batilan. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ikhwan. Insyaallah taala nuwasilu fi waqtin akhar. Tafaddalu hafizakumullah.